الرحيم نوينا الإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وباطننا ومعالم الله من صالح النيات أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين ويدخلنا يجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. Ini lihat ilmu agama pasti ada hubungan tafsir sama hadis, sama fikih, sama sirah, ya semuanya. Tadi barusan bicara tentang sabar di ayat Al-Quran di surat Fussilat. Ya, masuk ke sini bab Riyadhus Shalihin, kita tentang sabar coba. Hadis ini lihat ada berapa orang yang rasanya badannya kuat, artinya saya itu sudah. Rasulullah bersabda, ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. شو baca artinya Ustazah? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang dikatakan orang kuat bukanlah orang yang menang bergulat, tetapi yang dikatakan orang kuat adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya pada waktu marah. Ya, ini biar belajar sabar. ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. Artinya yang bisa sabar waktu dapat hal yang dia jadi marah, itu orangnya yang kuat. Bukan kuatnya kuat badan. Kuat badan, ya betul. Kita lihat ada satu orang tua, saya baca dari Facebook. Dia bilang anak sekarang atau muda-muda zaman sekarang, mereka bisa angkat sampai 500 kilo, 200 kilo di tempat gym itu. Betul, tapi dia tidak bisa angkat selimut waktu salatul fajr. Berat lebih dari ribuan kilo. Mereka tidak bisa. Nah, itu yang benar betul orangnya dia betul. Kita di tempat gym bisa sampai 200, 300 atau 150. Ya masih juga taruh di sosial media. Ini lihat bagaimana kuatnya. Bagus ini. Masya Allah. Allah Ta'ala atau Rasulullah SAW juga suka badan manusia yang sehat. Tapi juga suka imanmu yang kuat. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minul dhaif. Orang mukmin yang imannya kuat itu lebih afdal dari orang mukmin yang imannya lemah. Ya, badannya sehat itu juga Rasulullah suka, tapi imanmu. Itu yang tadi bilang di sini, laisa syadid, bukanlah orang-orang yang kuat itu. Siapa itu? Laisa syadid busra, innama syadidul ladzi yamlik, yang bisa tahan waktu ada hal yang ini atau yang tidak bisa sabar. Itu orangnya yang kuat. Ya, kenapa? Karena di dalam riwayat hadis atau dalam pelajaran sabar itu, kalau kita lihat kadang-kadang ini contoh. Kadang-kadang orangnya motornya rusak, dia perbaiki pertama kali 2, 3, ya kan, sampai dia marah sama motornya, kadang-kadang bokol, ya kan, motor itu besi, tidak manusia. Atau di kakinya, namanya apa itu? Yarkiluhu Ustaz, apa makna yarkiluhu berijlai? Yang pakai kaki itu. Sandal, Syekh. Sandal. Ya, sandal. Enggak, dia marah sama motornya tapi pakai kaki. Itu kalau pukul di tangan, kalau di kaki apa bilang? Menendang, Syekh. Iya. Ini lihat orangnya, kamu punya akal atau tidak? Ini tidak paham. Ini alat, ini besi. Ya oke, orangnya turun dari pikiran manusia sampai jadi. Ada kadang-kadang kita lihat, bukan kadang-kadang, saya sendiri sudah lihat waktu kita di kampung, kadang-kadang marah dari sapi atau kambing atau macamnya. Dia seperti tadi dipakai kaki atau tangan, kadang-kadang hayawan itu balik lagi balas menendang, ya kan, itu tadi. Ya, ambil haknya. Itu hayawan. Oke, hayawan itu sifat hayawan, namanya hayawan. Itu namanya sapi, namanya kambing. Tapi kamu turun dari manusia sampai jadi seperti hayawan, hati-hati.
Kadang-kadang itu marah bisa keluar dari sifat manusia sampai jadi seperti sifat hayawan. Rasulullah bersabda, nanti kita di sini ini hadis yang berikutnya. An Sulaiman bin Surdin radhiyallahu anhu qala Sulaiman bin Surd tadi saya baca terjemahnya. عن سليمان بن صرد زاد في الأذكار فقال الصحابي رضي الله عنه وصرد بفتح الأولياء بفتح الأولياء كان اسم سليمان في الجاهلية يسار. Ini Sulaiman bin Surd. Sulaiman bin Surdin itu di al-jahiliyah sebelum agama Islam namanya Yasar. Yasar. Yasar itu kiri. Dalam bahasa Arab kanan, yamin. Amin. Yasar, apa itu kiri? Ya, betul. Ya, oke. Nama orangnya itu Yasar. Rasulullah tidak suka. Kenapa kamu kiri? Karena ashabu shimal ma ashabu shimal, ya kan? Rasulullah rasanya namanya tidak cocok. Kasih nama Sulaiman. Oke, itu dari satu orang yang terima nama Nabi dari Nabi yang terima nama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana khairan dayyinan fadilan dadin wa ibadah. Orang sahabat yang masya Allah baik, ahli agama, ahli ibadah. Karena di antara orang sahabat kadang-kadang ada yang kurang ibadahnya. Wa syaraf fi qaumi nazala al-Kufah awal ma kawafa Sa'ad. Oke. Ruya lahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana umruhu hina qutil 93. Oh ya Allah, dia waktu wafat membunuh ya kan umurnya 93. 93 itu ada perang di antara berapa kabilah atau itu mereka membunuh orang tersebut. Artinya apa? Artinya Allah Ta'ala mau angkat derajatnya, kasih pahala syahid. Tapi umur berapa? 93. Biasa agama Islam, biasa adab Islam tidak boleh membunuh atau bunuh orang yang sudah tua, perempuan, anak kecil. Ini 93 sudah tua. Tapi mereka masih ada. Itu tandanya Allah Ta'ala mau terima hamba tersebut dalam keadaan syahadah. Jangan lihat umur, ya Allah Ta'ala kasih rezeki. Ini kita sudah, kalau bahasa harian kita lagi nunggu kapan dia wafat sendiri, tapi dapat syahadah dari Allah Ta'ala. Kenapa? Mungkin ada yang bilang, Syekh, kenapa kamu bilang seperti itu? Rasulullah bersabda, barang siapa ingin atau minta wafat dalam keadaan syahid, dalam hal jujur sama Allah Ta'ala kasih walau dia wafat atas kasur. Dia selalu, ya Allah, jadikan saya syahid, ya Allah, jadikan pahala syahid, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah Ta'ala kasih walau kamu wafat atas kasur. Kasurmu yang biasa, tapi karena niatmu bagus, kita kemarin sudah belajar di babul niat, ikhlas. Tinggal kita perbaiki niat kita. Lihat orang Gaza itu minta atau ingin seperti itu, wafat dalam keadaan syahid, dalam keadaan yang baik, yang bagus, ya Allah. Terima, minta dari Allah Ta'ala, pasti Allah Ta'ala kabul, terima niatmu. Tinggal niat yang jujur, jangan main-main ya. Kalau dapat ya oke, bagus, kalau enggak. Ya, nasallahu salamah alafiyah. An Sulaiman bin Surdin radhiyallahu anhu qala كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يتسابان وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنهم ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب منه ما يجد فقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم متفق عليه. Coba baca artinya, Ustazah. Sulaiman bin Surad radhiyallahu an berkata, sewaktu saya duduk bersama dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kemudian ada dua orang yang saling maki-memaki, di mana salah seorang di antara keduanya itu merah mukanya dan sangat bersitegang. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya saya mengetahui suatu kalimat yang bila kalimat itu dibaca, niscaya hilanglah apa yang sedang terjadi, yaitu bila ia membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya berlindung diri kepada Allah dari setan yang terkutuk. Niscaya hilanglah apa yang sedang terjadi,
Maka para sahabat mengatakan kepada orang yang sedang bertengkar itu, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh supaya kamu berlindung diri kepada Allah dari setan yang terkutuk. La ilaha illallah. Kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini lihat Sulaiman bin Surd tadi kenapa bilang orang sahabat yang baik berarti dia cari atau semangat atau selalu ikut duduk sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasih satu cerita. Qala kuntu ketika aku duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya mereka tidak hilangi kesempatan yang dapat. Kalau ada, bisa duduk sama Nabi, bismillah. Ya. Terus ada dua orang laki-laki yang saling mencaci. Itu biasa. Biasa. Kadang-kadang di dalam riwayat lain, bukan ini, dalam riwayat lain, bukan hadis ini juga, tadi kita bilang nggak ada yang bisa selamat dari gangguan orang lain, nggak ada yang selamat. Kadang-kadang kamu sudah baik, betul baik, tapi pasti datang ada satu orang, ini sekarang balasanmu gimana? Itu yang tadi bilang wa ma ilaqaha illal ladzina sabar. Itu karunia Allah Ta'ala kasih atau anugerahkan kepadamu kecuali kalau kecuali kalau kamu sabar. Dalam riwayat hadis yang tadi bilang Sayyidina Utsman, Umar, Abu Bakar As-Siddiq. Ada satu orang yang ganggu mencaci maki, dia diam. Rasulullah lagi duduk sama beliau juga ketawa-ketawa. Rasulullah senyum, artinya bukan ketawa-ketawa yang kita bilang ketawa, tapi senyum. Sayyidina Abu Bakar tidak sabar, langsung mulai balas. Balas manusia itu. Jawab. Ya, Rasulullah langsung wajahnya berubah atau mulai marah. Juga bilang sama Abu Bakar, diam. Dia bilang, wahai Rasulullah, ini orangnya dari tadi mencaci maki, kamu senyum-senyum. Sekarang waktu saya balas, kamu marah atau melarang saya balas atau jawab. Rasulullah bilang sama beliau, tadi waktu kamu diam, yang balas itu Jibril di atasmu. Jibril balas kepada orangnya, tapi kamu tidak lihat. Waktu kamu mulai balas, Jibril pergi, syaitan datang. Jadi kamu yang membela kamu syaitan. Tadi yang membela kamu Jibril. Keadaannya bagus, sudah diam aja. Tapi kalau setelah kamu mulai balas, itu yang membela kamu syaitan. Tidak mungkin aku duduk di tempat ada syaitan. Fala yaktami'ul malaikah wasyaitan. Di sini ada dua orang. Ini lihat, ada dua orang laki-laki yang saling mencaci. Oke. Seorang di antara mereka mukanya merah. Dalam riwayat hadis itu Mu'adz. Dalam riwayat hadis lain Al-Imam Ibn Hajar di Fathul Bari bilang mengatakan itu Mu'adz. Mu'adz bin Anas, bisa Mu'adz bin Anas, bisa Mu'adz bin Jabal. Walhasil dia bilang qila innahu Mu'adz fa in sahha wa annahu ibnu Jabal ta'ayyana ta'wil ma waqa'a minhu. Kalau ini Mu'adz bin Jabal berarti sifat Mu'adz bin Jabal itu orangnya marah, cepat marah, mudah marah dalam bahasa Indonesia. Kenapa? Karena hadis itu la taghdab, itu ada riwayat yang Rasulullah bilang sama Mu'adz. الحديث itu riwayat Abi Hurairah, Nabi radhiyallahu anhu qala rajulun awsini qala la taghdab faradadaha miraran qala la taghdab. Al-hadis itu riwayat orang lain, tapi orang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW dalam riwayat hadis minta wasiat dari Rasulullah SAW itu Mu'adz bin Jabal. Rasulullah bilang sama beliau, jangan marah. Ya, balik lagi, jangan marah. Qala la taghdab, jangan awsini, wasiatkan atau beri wasiat kepadaku. Ya, jangan marah. Faraddadaha miran, dia ulang-ulang, Rasulullah bilang jangan marah, jangan marah. Artinya apa? Sifat Mu'adz bin Jabal bisa masuk di orang yang kalau hadisnya itu sahih yang bilang sama Nabi itu berarti Mu'adz. Juga kalau ini sifat orangnya ini dua orang, karena di riwayat lain bilang Mu'adz bin Jabal. Kenapa? Karena nanti di dalam riwayat lain kata jawab Sayyidina Mu'adz kayak kurang ajar.
Apa itu? Ini lihat sifatnya bagaimana. Mukanya merah. Badam ya kan? Badam dan urat lehernya Merah. membesar. Hah? Merah padam. Oh, merah badam. Ini katanya sama yang sebelumnya. Oke. Dan urat lehernya membesar. Tuh ada berapa orang kalau itu, kalau marah ya benar. Berubah wajahnya berubah juga. Itu urat-urat muncul. Itu tanda marah. Faqala Rasulullah, setelah Rasulullah lihat orangnya sudah marah sekali. Bilang, aku mengetahui satu kata. Kalau dia baca atau ucapan bisa hilang. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonir. Sahabat datang, ya Rasulullah bilang gini-gini. Ya oke. Di dalam riwayat ini, riwayatnya dia langsung bilang, faqalu inna nabi qal ta'awad billah. Mereka bilang sama beliau, Rasulullah bilang, kamu ucapan a'udzubillah bisa hilang. Di riwayat lain ada jawab dari beliau, dia bilang, kenapa? Aku gila. Ya, ini efek atau akibat apa? Marah. Efek atau akibat kamu marah bisa bilang, wah, tolak ajaran Nabi Muhammad SAW atau tidak terima perintahan atau nasihat dari Nabi Muhammad SAW bisa jadi kafir. Tapi di sini kita harus ambil apa itu bahasa Indonesia? Kasih takwil yang baik untuk Mu'adz karena dia marah. Tapi dalam riwayat hadis setelah mereka bilang sama beliau Rasulullah seperti itu, mereka bilang enggak, bukan. Rasulullah bilang biar hilang itu rasa marah. Dia bilang a'udzubillahi minasyaitonir, sudah balik lagi atau hilang. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjut ha? Ya. Hadis yang berikutnya. Dari Mu'adz bin Anas radhiyallahu an bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menahan marah padahal sebenarnya ia bisa untuk melampiaskannya, maka nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memanggilnya di hadapan sekalian makhluk. Kemudian ia disuruh untuk memilih bidadari yang cantik jelita sesuai yang diinginkan. La ilaha illallah. Man kadhama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunaffidha. Itu pahala untuk orang yang bisa. Ini contohnya, istri salah, suaminya marah. Dia bisa keluarin dari rumah, bisa cerai, bisa itu keadaannya, kekuasaannya, kuatnya. Bisa pukul, bisa bilang ini. Anaknya juga melakukan salah. Budaknya, karyawan yang di bawahnya, dia bisa diusir, bisa pukul ini. Karena dia bisa. Itu orangnya kasihan, kerja sama kamu. Kalau dia menahankan diri sendiri dari marah tersebut, waktu dia bisa melakukan hal yang besar, atau yang tadi kita bilang, ya balasan atau pahalanya itu luar biasa. Ulang lagi, man kadzama ghadami, biar kita belajar. Biar kita lihat, ini saya bisa atau tidak. Anak saya kalau marah, kalau saya marah bisa. Enggak tahu di dalam bahasa Indonesia bisa pukul atau tidak, tapi kita bisa bahas. Bisa tahan atau tidak? Ya, ini yang kita butuh belajar. Bukan di anak, saya tidak kasih contoh anak artinya sudah di anak aja. Semuanya di setiap saat. Kadang-kadang orangnya saya kuat, badan saya kuat, orangnya lemah. Saya bisa pukul sama beliau. Bisa ambil hak saya semuanya. Tapi kalau saya menahan atau tahan diri sendiri, itu balasannya apa? Ulang lagi Ustazah. Man Ya, kadzama ghaidan, barang siapa yang menahan marah padahal ia mampu untuk melakukannya. mampu. Bisa, ya Allah, itu banyak sekali kita bisa bilang seperti itu. Bisa, kita semuanya bisa masuk. Jangan kita lihat, oh itu kalau bos aja. Kalau itu aja. Enggak, kadang-kadang ada berapa hal di dalam kekuasaan kita, di dalam kemampuan kita. Bisa ambil hak saya dalam cara lebih keras dari orangnya. Terus seharus kita marah. Terus Nanti di hari kiamat Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk. la ilaha illallah. Cukup ini balasan ini yang cukup. Allah Ta'ala manggilmu, wahai fulan, sini.
Kalau kita kasih bayangan, ya Allah, harus kita belajar sabar, harus kita paham gimana caranya, harus kita maafin, harus kita sabar. Ulang lagi ya, sabar, harus kita sabar. Ya, biar dapat balasan atau dapat pahala seperti ini, dapat hal yang khusus. Terus hak saya yang lain itu pasti ada hitungan, pasti ada hisab, muhasabah. Hisab kamu melakukan ini, salat kamu masih kurang, tapi tetap balasan hal tersebut itu. Manggil, Allah Ta'ala manggil orangnya terus. Lalu memerintahkannya untuk memilih bidadari sesukanya. Ya oke, ini pahala laki-laki. Kalau perempuan? Dapat juga, Syekh. Dapat dong. Dapat. Pasti dapat, tidak mungkin. Ini kenapa mereka di hadis ini bilang laki-laki mangkadama, tapi di sini ini umum. Ini umum. Barang siapa ya, biar masuk laki-laki dan perempuan. Tapi biasa ini lihat balasannya al-hurul ain, karena yang paling banyak mampu itu laki-laki. Paling banyak. Juga yang paling jahat kalau dia marah laki-laki. Ada perempuan tapi jarang. Jarang dalam syariat itu hukum pengecualian hukum. Biasa perempuan kalau marah bisa tahan, tapi laki-laki bisa sampai membunuh orang, bisa dicerai, bisa. Ya maksud saya kemampuan laki-laki itu lebih dari perempuan, jadi kaya pahala lebih banyak ke arah tersebut. Oke, terus lanjut Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, seseorang laki-laki berkata kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Beri aku nasihat." Beliau bersabda, "Jangan marah." Ia mengulangi permintaannya beberapa kali, beliau tetap bersabda, "Jangan marah." Mu'az ya Syekh. Ya, ini ada riwayat, ada berapa riwayat? Qala huwa jariyah bil jim bin Qudamah. Ada satu riwayat bilang ini namanya Jariyah bin Qudamah. Ini satu ya. Yang kedua, Indal Hafidz bin Hajar qila annahu tabi'in. Yang kedua, wa qila innahu Sufyan bin Abdullah Tsaqafi. Yang kedua, Jariyah bin Qudamah pertama, Sufyan bin Abdullah Tsaqafi. Di Ibnu Hajar tadi bilang Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal. Insyaallah. Wajah Jabir wajari kadzalik taqaddama, biar kita di dalam ada buku namanya Al-Jam' Bain al-Ahadits itu ada riwayat seperti ini, ada riwayat seperti ini, mungkin kita bisa bilang ini ceritanya bisa dapat dari Jariyah, bisa dapat dari Mu'adz, bisa dapat dari Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi. Bisa karena seperti tanyaan kita ini, saya sebagian guru kadang-kadang tanyaan fulan sama fulan sama. Wahai Syekh, itu saya kemarin gini ya. Padahal 2 hari yang lalu ada fulan tanya posisinya sama. Itu bisa jadi ada yang bilang Rasulullah bilang di setiap kali jawabannya sama. Ini biar kita paham ini wahyu dari Allah Ta'ala, bukan pilihan, bukan pikiran. Mungkin Rasulullah bilang, oh kamu harus obatnya ini, kamu harus obatnya ini. Enggak, ini obatnya la taghdab. 3 kali. Ini Jariyah bin Qudamah atau Mu'adz bin Jabal atau lain. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awsini tu biwasiyatin jami'atin li khairi dunya kama yadullu alaihi ta'mim." Qala la taghdab. Faraddadaha miran, aku mau wasiat ya, jangan marah. Rasulullah, aku mau wasiat lagi ya, jangan marah. Faraddadaha miraran, qala la taghdab, rawahu al-Bukhari. Terus lanjut Artinya apa itu? Sabar ya. Kenapa ini di bab sabar, Syekh? Ini tentang marah tapi sabar ya, biar kamu belajar sabar. Sabar, jangan marah, sabar. Ya, terus lanjut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan senantiasa mendapatkan cobaan baik di dalam dirinya, anaknya maupun hartanya, sehingga ia menghadap Allah Ta'ala tanpa membawa dosa.
Baiklah, sudah saya nggak mau jelasin ini karena kita berkali-kali sudah bilang. Bala, ujian, musibah yang dapat kepada orang mukmin ini, lihat ya, mukmin, biar kita jangan masukin orang kafir. Ya, mukmin laki-laki ataupun perempuan, musibah atau bala di diri sendiri atau anaknya atau hartanya, itu bisa ampuni dosa kamu. Hatta yalqa Allah Ta'ala wa ma alaihi khati'ah. Ya, la ilaha illallah. Pikiran yang bahasa Indonesia, sembak ya kan, sembak itu kalau ada itu bisa ampuni dosa-dosamu. La ilaha illallah. Allah Ta'ala sayang sama hamba-hambanya sampai pilih jalan yang paling bagus untuk hambanya. Itu di dalam riwayat lain nanti kita baca, ada beberapa orang yang sering saya bilang derajatnya di surga itu tinggi, paling atas. Tapi karena dia kurang istiqamah, kurang ibadah, dapat apa namanya, ujian, bala. Biar bisa naik ke derajat yang sudah tertentu atau yang Allah Ta'ala kasih dari dunia. Nasallallahu salamah wal afiyah. Terus lanjut atau sudah cukup Ustazah? Terserah. Ayo baca. Masih ada berapa menit baca karena ini cerita juga. Ini cerita Uyainah bin Hisn nazala ala ibni akhi al-Hur bin Qais. Ada satu orang datang kepada anak saudaranya. Ya, tapi seperti kita dalam bahasa Indonesia ini bilang orang dalam. Ya, Al-Hur bin Qais itu minan nafar, Al-Hur bin Qais itu orang baik, orang yang hafal Al-Quran. Biasa itu di antara orang yang Sayyidina Abu Bakar, Umar bin Khattab memuliakan mereka orangnya. Karena dia ahli Al-Quran, dia jadi Dewan Syura Sayyidina Umar ibn Khattab. Setelah dia turun, langsung itu siapa itu? Uyainah bin Hisn mencaci maki kepada Sayyidina Umar ibn Khattab. Sayyidina Umar marah. Terus ada yang nasihatin. Coba baca ceritanya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, ketika Uyainah bin Hisn datang, ia menginap di tempat kemanakannya Al-Hur bin Qais. Nena ya kan? Oke. Menginap. Al-Hur bin Qais itu orang dalam ya. Terus lanjut. Ia termasuk orang yang dekat dengan Umar radhiyallahu an. Karena Sayyidina Umar memang mengangkat orang-orang yang pandai di dalam Al-Quran sebagai kawan duduk dan kawan bermusyawarah. La ilaha illallah. Ini salah satu cara yang kita harus berhati-hati. Orang yang ahli agama, ahli Al-Quran ini saya lihat di Indonesia, Masya Allah luar biasa. Tidak perlu saya tambah lagi, tapi biar kita paham kenapa orang Indonesia, mungkin ada beberapa orang ya, ayo cium tangan Ustadz, cium tangan Kiai, cium tangan Habib. Atau ini kenapa? Karena ini adab dari sahabat, dari tabi'in. Ini lihat Rasulullah Sayyidina Umar bin Khattab memuliakan Al-Hur bin Qais. Kenapa? Karena ahli Al-Quran. Padahal Sayyidina Umar lebih tua, lebih afdal karena ahli sabiqun min al-awwal. Tapi karena dia ahli Al-Quran, Sayyidina Umar tidak lihat oh ini kecil atau muda. Ahli Al-Quran, ahli agama. Kita jadi harus paham adab tersebut. Memuliakan ahli agama atau ahli ibadah atau ahli taat itu karena dia dekat dari Allah Ta'ala. Karena dia ahli Al-Quran. Tapi jangan memuliakan sampai jadikan seperti Tuhan. Hati-hati. Jangan kamu memuliakan gurumu sampai lebih dari ayah atau orang tua. Enggak. Setiap orang punya hak kamu kasih. Haknya ahli agama, hafal Al-Quran, ahli ibadah, alim. Betul. Kamu memuliakan, mengagungkan, ya, tapi sampai batas yang Allah Ta'ala kasih atau Rasulullah SAW mengajarin kita. Lanjut. Uyainah berkata kepada keponakannya, wahai keponakanku, kamu adalah orang yang dekat dengan Amirul Mukminin. Maka itu artinya apa Bu tadi bilang? Orang dalam ya? Minta bantuan. Apa itu? Mau ketemu sama Sayyidina Umar bin Khattab. Al-Hur bin Qais ya baik. Ahli Al-Quran, ahli agama. Niatnya bagus. Tidak tahu apa yang terjadi.
Tidak tahu niat itu tadi siapa namanya? Uyainah bin Hisn. Tidak tahu niatnya. Cari kesempatan. Wahai Umar, ada fulan ini mau ketemu sama kamu. Terus apa yang terjadi? Sebentar. Maka mintakan izin agar saya dapat menghadap kepadanya. Kemudian kemenakannya memintakan izin. Maka Umar pun mengizinkannya. Ketika Uyainah masuk, ia berkata, "Wahai putra Ini lihat Al-Khattab." ini Uyainah, kalau ada yang masih ingat sedikit. Uyainah ini Uyainah bin Hisn. Uyainah bin Hisn. Ayo, bisa ingat siapa itu Uyainah bin Hisn? Kita belajar di buku sirah. Sudah pernah. Itu yang dapat 100 unta. Masih ingat Uyainah? Waktu dia belum masuk agama Islam, di Fatah Makkah, Rasulullah kasih sampai 100 unta. Biar imannya jadi kuat. Ini Uyainah bin Hisn. Tapi Uyainah bin Hisn orangnya kayak orang keras. Ya, waktu ketemu sama Umar, tidak ikut adab, tidak ikut ini. Allahu alam kenapa? Enggak ada yang jelasin kenapa, tapi coba lanjut. Wahai putra Al-Khattab, demi Allah engkau tidak berbuat banyak terhadap kami, dan engkau tidak adil di dalam mengadili kami. Maka marahlah Umar, hampir saja ia dipukulnya. Kemudian Al-Hur berkata kepada Umar, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, Khudil afwa." Sebelumnya ini lihat, فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فوالله ما تعطينا الجزل. أي ما تعطينا الشيء الكثير. Ini orangnya tadi kita bilang Uyainah bin Hisn itu baru atau belum masuk agama Islam. Rasulullah kasih 100 ekor unta. Ada di dalam riwayat satu lembah ya, lembah kambing. Kasih ke orangnya, artinya orangnya sudah kebiasaan minta-minta. Mau. Ini dari Rasulullah, dari waktu Rasulullah masih hidup sampai wafat. Kalau kita bilang 100 ekor unta itu cukup. Cukup, tapi untuk hidupnya. Ini seperti sekarang. Kalau saya bilang sama kamu kasih 100 mobil. Itu mereka di zaman mereka lihat unta seperti mobil. Jadi kaya yang luar biasa. Tapi karena orangnya sudah pikirannya pengen terus minta. Ini lihat orang yang kerja di pertigaan. Itu kita. Dari waktu saya datang. Sampai sekarang 12 tahun. Ada berapa orang atau 13 tahun. Di waktu dulu di Ciledug. Saya kenal sama beliau di situ. Sampai sekarang saya lewat lihat orangnya. Jadi kerjaan. Walau sudah dapat rezeki bagus, rezekinya sudah lumayan, dapat kerjaan lebih afdal di dalam kantor tetap dia mau. Kenapa? Karena dia minta, sudah siap. Sudah selalu minta sampai jadi kebiasaan. Ini Uyainah bin Hisn sama. Datang kepada Nabi, Nabi kasih kepada, ada riwayat juga di dalam waktu datang kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq kasih, waktu Utsman, waktu Sayyidina Umar juga datang bilang sama dia, kamu tidak kasih ya, artinya yang kamu ngasih kepada kita bukan seperti yang dari Rasulullah dan Umar. Terus wala tahkumu bil adl. Padahal kita semuanya seluruh ulama, seluruh sahabat lihat Umar bin Khattab orang yang paling adil. Tapi ada sesuatu di dalam hati orang tersebut. Terus Kemudian Al-Hur berkata kepada Umar, "Wahai Amirul Mukminin." Sayyidina Umar ghadib ya. Faghadiba Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar marah sampai dia mau pukul. Itu biasa. Orangnya kalau saya sudah usaha jadi bantu atau perbaiki apa itu jalan saya rasanya jalan yang benar, ada yang bilang enggak atau masih mencaci maki langsung, otomatis manusia marah. Walau ini Umar bin Khattab, apalagi Sayyidina Umar bin Khattab termasuk di orang yang cepat atau mudah marah. Ya, marahnya lebih dari yang lain. Terus sebentar Syekh. Maka marah Umar, hampir saja ia dipukulnya. Kemudian Al-Hur berkata kepada Sayyidina Umar, ini lihat ahli agama. Sabar Bu ya, Bu Eda sabar kalau saya potong-potong, tapi biar kita. Dilihat faqala lahu al-hur.
Al-hur, kenapa tadi bilang kita harus mengagungkan ahli agama, harus mengagungkan ustadz atau yang ngajarin kita agama? Karena pasti ada sifat yang bagus. Itu orang yang cari ridha Allah Ta'ala, orang yang ikhlas, orang yang benar-benar. Tapi yang jadikan kerja biar dapat uang, biar dapat itu ada tujuan duniawi, biar mereka kenal saya, biar jadi masyhur, itu masalah lain. Bisa pura-pura di depan kita tapi tidak bisa tahan. Orang yang ahli agama benar bisa tahan kalau marah, bisa atur kalau ada hal yang salah, bisa semuanya bisa. Ini lihat Al-Hurr bin Qais karena ahli Al-Quran, ahli musyawarah. Waktu dia lihat Sayyidina Umar sudah marah, ya menahankan Sayyidina Umar, atau bilang apa menahankan? Bisa bilang menahankan Bu atau tidak? Menenangkan. Menenangkan Syekh. Oke, silakan lanjut Bu. Kemudian Al-Hur berkata kepada Sayyidina Umar, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman kepada nabinya, berikanlah maaf dan suruhlah untuk berbuat baik, serta janganlah kau hiraukan orang-orang yang bodoh." La ilaha illallah. Ulang lagi, khudil afwa wa'mur bil 'urf Ustazah. Satu-satu biar saya tambah. Berikanlah maaf. Ya, berikanlah maaf. Berikanlah maaf. Ayo kita sendiri sudah berikan maaf kepada orang lain atau belum? Setiap orang bisa jawab. Saya nggak mau jawab di sini. Tapi setiap orang pasti di dalam hatinya ada sesuatu, ada seorang yang dia pernah marah sama beliau atau salah. Sudah maafin belum? Ini di Al-Quran, ayat Al-Quran. Khudil afwa, berikanlah maaf. Kamu ikut Al-Quran? Ya, ikut Al-Quran. Baca Al-Quran? Ya. Mau ambil adab dari Al-Quran? Ayo, khudil afwa, berikanlah maaf. Syekh dia jahat sama saya, Syekh ini, Syekh itu, ya. Ayo, mau ikut Al-Quran? Kamu bisa kasih alasan? Ya bisa, saya bisa terima. Tapi kamu mau ikut Al-Quran? Ayo, berikanlah maaf. Kita harus maafin sama siapapun yang jahat sama kita. Belajar. Tadi bisa, saya belum bisa Syekh. Itu sabar. Khudil afwa. Terus? Dan suruhlah untuk berbuat baik. Suruhlah. Apa itu tadi bilang? Suruhlah. Suruh untuk berbuat baik. Untuk berbuat baik. Sama orang lain. Itu tadi yang berilah maaf itu orang lain. Tapi suruhlah untuk berbuat yang baik. Gimana caranya? Ayo. Wa'mur bil 'urf. Fulan salah, jangan kamu marah-marah atau keras sama beliau. Ya, dalam cara yang bagus, yang baik. La ilaha illallah. Khudil af wa'mur bil 'urf. Kita seperti ini atau tidak? Ya, saya lihat orang Indonesia semuanya masuk di yang kedua. Tapi khudil afwa itu ya saya lihat ya kayak jauh sedikit. Kenapa? Karena orang Indonesia lembut hati. Jadi kalau dapat penyakit hati atau ada yang ganggu, dia tidak bisa maafin. Itu salah. Kita orang Arab, demi Allah saya sendiri, lihat di kampung kita, kadang-kadang mereka berantem laki-laki. Di ba'da asar di satu majelis, mereka duduk ketawa-ketawa kayak tidak ada masalah, tidak jadi kemarin. Kadang-kadang diulang lagi di beberapa majelis. Ini kamu yang bilang ini kamu terus ulang lagi. Tapi besok ketemu lagi tidak ada rasa seperti ini. Ada, tapi sedikit. Di sini yang paling banyak kalau sudah marah sama dari kamu ya sudah. Tutup halaman kamu sudah hilang, sobek sampai kamu tidak ada di kamusnya sendiri. Kadang-kadang muridmu, kadang-kadang gurumu, kadang-kadang saudaramu, kadang-kadang tetanggamu ya. Ini kayak tidak kenal sama saya. Saya jadi syaitan rajim, sudah enggak mau. Kalau sebut nama saya, dia takut. Jadi a'udzubillah minasyaitonir. Kenapa? Kita masih saudara muslim, kita masih ahli agama, kita masih ini nasallallahu alaihi ini hal yang paling buruk untuk atau sifat orang yang mukmin. Kalau sifatnya seperti ini harus bersihin hatimu. Karena hal ini nasallallahu alaihi kita belajar dalam riwayat hadis Rasulullah SAW bersabda, salatnya tidak naik satu jengkal atas kepalanya.
Berarti selama 20 tahun, 30 tahun, 15 tahun, kamu belum beri maafkan kepada orang atau yang menyala, yang salah itu kemarin, atau yang melakukan salah, atau yang ganggu kamu, belum maafin, salat kamu tidak ada manfaat. Sial. Hati-hati. Ini lihat ayatnya ini Allah Ta'ala bilang kepada siapa? Nabi Muhammad yang hatinya paling bersih. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Ayat yang tiga apa itu Ustaz? Dan janganlah kau hiraukan orang-orang yang bodoh. Ya, Berpaling orang juga yang bisa, bodoh itu berpaling juga bisa, dan berpalinglah ya dari orang-orang yang bodoh ya, gitu ya. boleh. Yang penting mereka paham artinya ya kan? Artinya Mm-mm. orang yang bodoh yang keluarin kata-kata buruk sama kamu, kamu jangan kayak dengar, tidak dengar. Sudah itu maksudnya arid 'anil jahilin. Dia biarin dia tulis sebut nama kamu. Ini fulan orang ini, fulan ini. Kamu jangan masuk. Karena kalau kamu masuk tambah lagi. Kalau kamu balas tambah lagi. Ya jadi a'rid. Ini namanya a'rid itu kayak tidak lihat. Ini namanya a'rid 'anil jahilin. Al-jahilin itu orang yang bodoh. Kenapa bilang al-jahilin orang bodoh? Karena keluar kata-kata atau dia bisa melakukan hal yang luar biasa. Itu orang bodoh. Wahai Umar, ini orangnya apa? Minal jahilin. Coba. Minal jahilin. Dan sesungguhnya orang ini adalah orang yang bodoh. Terus Sayyidina Umar bagaimana? Demi Allah, ketika ayat itu dibaca, Sayyidina Umar bersikap seakan-akan belum pernah mendengarnya. Padahal Sayyidina Umar adalah orang yang sangat teliti terhadap kitab Allah Ta'ala. Ya, mungkin kita baru juga paham ayat ini. Ayo, kita bisa seperti Umar. Artinya apa? Sayyidina Umar tahan, sudah berhenti. Tadi sudah marah, mau pukul orangnya. Tapi waktu bilang, wahai Umar, Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Sayyidina Umar sudah tahan. Ya, artinya maafin. Dan sudah selesai. Kita bisa masuk seperti ini atau tidak? Ayo belajar. Harus belajar sabar. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli sabri wa ahli yaqin, ahli ilm, ahli ma'rifah. Wa innahu akramul akramin wa arhamur rahimin walhamdulillahi rabbil